Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, senang bisa selalu berbagi keilmuan yang insya Allah akan membawa dampak yang sangat baik untuk kita kalau kita benar-benar belajar keilmuannya. Karena memang Allah sudah berikan toolsnya di dalam diri kita, yaitu hati, dimana kita sangat bisa, sekali lagi sangat bisa meraih kebahagiaan, sangat bisa meraih keberlimpahan. Tinggal bagaimana kita bisa mengaktifkannya atau bagaimana kita bisa benar-benar memaksimalkan keilmuan tersebut. Buat kamu yang barusan mampir, jangan lupa di subscribe dulu channel ini, kemudian di like jika kamu suka, kemudian di share ke seluruh kerabat kamu, berbagi manfaat pastinya. Terkait kelas yang saya adakan dalam waktu dekat tanggal 7 Oktober, silakan segera daftarkan diri kamu. Kita akan bahas tuntas, urut, maksimal, dan bahkan ada program di sana, yaitu rahasia jalan kaya yang mengupas tuntas tentang keilmuan magnet uang. Segera daftarkan diri kamu. Untuk terkait kelas-kelas yang lainnya, silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Baik, kali ini saya akan bahas lebih dalam, tetapi ingin mengajak semuanya belajar dari awal agar tidak miss ya, karena masih banyak yang miss. Saya lihat di kolom komen yang kadang-kadang komentarnya belum relevan ya. Saya bahas apa, komentarnya balas apa. Tapi dari sekian banyaknya komentar, saya seakan-akan Anda giring ya, Anda yang menggiring saya untuk membahas ini dari awal. Jadi simak terus videonya sampai selesai, insya Allah akan benar-benar menjawab pertanyaan kamu selama ini di dalam benak kamu pastinya. Memang perlu saya akui bahwa channel YouTube Gus Baraja ini berangkatnya dari pemahaman Law of Attraction, atau bahasa Indonesianya adalah hukum tarik menarik. Harus saya akui. Tetapi karena mayoritas yang datang ke saya itu adalah orang-orang Islam, yang banyaknya dari mereka adalah ragu ketika ilmu ini berangkatnya dari luar negeri. Lalu sebisa saya mencoba untuk mengupasnya dari kacamata spiritualitas, lebih-lebih tentang pemahaman Islam ya. Saya menemukan titik terang bahwa menurut saya pribadi, sebagian besar menurut saya benar untuk kita pelajari, menurut saya loh ya. Tetapi juga memang ada beberapa poin secara prinsip yang harus perlu ekstra hati-hati agar tidak salah dan tidak bertabrakan dengan akidah. Ini yang sebenarnya dikhawatirkan orang banyak. Jadi saya akan coba kupas ini secara perlahan. Saya coba akan jelaskan secara pelan-pelan agar semuanya bisa benar-benar siap belajar tentang ilmu ini lebih dalam lagi. Sebenarnya jujur ya, jujur, Anda bisa cross check, gali, atau sinkronkan dengan beberapa channel lainnya. Saya punya pandangan tersendiri terhadap Law of Attraction ini. Pada dasarnya menurut saya yang disebut dengan Law of Attraction adalah hukum doa. Hukum tarik menarik itu hukum doa. Dan ada 12 hukum di alam semesta ini. Hukum tarik menarik itu salah satunya. Saya sempat kalau nggak salah sudah ada 3 hukum yang saya jelaskan, karena butuh waktu yang cukup panjang untuk mengupas itu. Singkatnya begini, tadi saya mengatakan bahwa ini adalah hukum doa. Jadi berlaku untuk semua manusia. Dimana sebenarnya menurut saya alam semesta ini Allah ciptakan itu tidak asal-asalan. Tidak mungkin Allah ciptakan alam semesta ini kemudian dihempaskan, dibiarkan begitu, nggak mungkin. Jadi ternyata menurut saya Allah juga memberlakukan sebuah sistem di dunia ini. Sistem tersebut even ketika kamu berdoa Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Minta padaku nanti aku kabulkan, kan begitu kata Allah. Tapi kebanyakan orang mendefinisikan doa itu hanya by lisan saja. Sementara menurut saya yang paling dominan
Bicara tentang doa adalah bicara tentang rasa, feel, hati. Nah, di bagian hatinya kita ini yang kadang-kadang kita itu tidak bisa tidak bisa mendefinisikan atau tidak bisa membahasakan atau tidak terbaca arahnya kemana. Ini yang kadang-kadang miss di kita. Maka tidak sedikit orang berdoa yang positif. Kalau bicara doa by lisan ya, itu pasti positif doanya. Tetapi kenapa malah hal negatif yang datang? Itu pentingnya kita belajar ilmu ini, karena bahkan tidak sedikit mereka yang merasa dirinya paham agama, lalu ini dibuang mentah-mentah, bukan ditelan mentah-mentah, dibuang mentah-mentah. Padahal ini bisa kita kombinasikan. Saya sempat berandai-andai di peserta saya atau di seminar yang saya adakan. Andai saja kalian yang benar-benar paham agama dan melebihi saya pahamnya Anda terhadap agama, ketika Anda mau membuka diri dan mendengarkan keilmuan yang sebenarnya bukan hal tabu, bukan hal baru, Anda akan luar biasa. Anda akan luar biasa. Nah, yang ingin saya sampaikan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini adalah hukum doa, dan itu sistem di alam semesta di mana kita tuh nggak bisa keluar dari sistem tersebut karena kita bagian dari sistem tersebut. Saya, Anda, siapapun kamu ya, baik yang mendengarkan ataupun yang tidak, semua orang di dunia ini terlibat di dalam sistemnya. Sistem yang saya maksud adalah even ketika Anda berpikir entah kenapa A tersebut datang ke dalam kehidupan Anda, ada 3 hal yang menurut kebanyakan orang ini rahasia. Jodoh, maut, rezeki. Bagi saya itu bukan rahasia, karena terjadi. Yang rahasia menurut saya dari 3 hal ini adalah waktunya kapan itu terjadi. Beda ya, kejadiannya ada berarti bukan rahasia, tetapi waktunya kapan itu terjadi itulah rahasianya. Itu mutlak milik Allah. Kapan terjadinya? Kita mati pasti. Maut itu pasti datang kepada kita, tapi kita nggak tahu kapan maut itu datang kepada kita. Rezeki itu pasti datang kepada kita, tapi kita nggak tahu kapan rezeki itu datang. Begitu juga dengan jodoh, terjadi dengan kejadian yang sama. Waktunya yang kita tidak tahu kapan kita dapat jodoh. Lanjut, bicara tentang doa, selama ini yang paling kita anggap doa itu adalah lisan. Saya akan bicara tentang hati sekarang. Entah kenapa sekarang terjadi saja dalam hidupmu ya, tiba-tiba pikiran kamu flashback. Menurut kamu, kejadian hari ini yang kamu rasakan itu kan kebetulan. Menurut kamu itulah yang sedang terjadi begitu saja gitu. Menurut saya tidak. Saya percaya satu hal, atau saya ingin mengajak Anda terus membuktikan realita yang ada. Coba flashback beberapa hari sebelum ini, minggu, bulan, tahun mungkin. Anda pernah membayangkan ini, bahkan sering membayangkan kejadian yang Anda rasakan saat ini. Kalau Anda hari ini merasakan atau mengalami kejadian yang tidak enak, pastilah Anda sering banget merasakan hal tidak enak sebelumnya. Ada hukum yang disebut yaitu hukum tarik menarik, di mana rasa kita di masa lalu adalah manifestasi atau pancaran energi yang kita pancarkan ke alam semesta, dan itu terjadi saja saat ini. Lantas apa fungsi Allah? Mungkin ada yang ingin bertanya begitu. Saya jawab, justru Allah yang memberikan sistem ini. Disitulah fungsinya Allah. Allah yang berkuasa. Allah sudah mengunci kita, mengunci telak kita dengan sebuah sistem. Sistemnya adalah ketika kamu berpikir A yang datang kepada kamu. Ana indu dunya abdibi. Tidak bisa kita pungkiri, Allah yang mengatakan itu. Lalu dipertegas oleh Rasulullah. Kadang-kadang kita ini kan ngucap asal ngucap ya. Ngucap tentang hutang, ngucap tentang kesedihan, ngucap tentang keburukan, ngucap tentang ramalan yang tidak baik untuk dirimu sendiri. Saya ini bukan dari keluarga yang mampu, saya ini bukan dari keluarga yang kaya, uang itu sulit didapat. Entah kenapa hari ini terjadi saja dalam kehidupan kamu. Mengapa? Rasulullah menegaskan, kullu kalam ad-doa. Ucapanmu adalah doa. Tidak bisa kita pungkiri. Kita nggak bisa keluar dari sistem ini segimanapun kamu menolaknya. Nah, saya akan lebih spesifik.
doa. Doa itu adalah rasa yang terpancarkan dalam bentuk energi, dan dia akan menarik kejadian atau rasa yang serupa. Mungkin ada penolakan, apapun itu bahasanya dalam pikiran. Saya itu berdoa yang baik-baik pasti Gus, nggak usah nyeleneh kalau ngomong Gus, gitu ya. Nggak apa-apa, dihina aja dulu, saya nggak apa-apa. Nggak usah nyeleneh kalau ngomong itu. Saya kan tadi mengatakan bahwa tidak ada doa itu yang tidak baik, nggak ada. Semua orang itu punya harapan yang baik. Tapi sayangnya yang terkoneksi pada alam semesta itu, kalau ucapan itu prosentasenya kecil. Tapi yang akan lebih dominan itu adalah hati. Hati itu benar-benar melibatkan rasa. Itu kenapa kalau kita ketemu orang yang kondisi feel-nya tidak baik, hatinya tidak baik, kita sebenarnya berasa. Kita merasakan bahwa orang ini sedang merasakan kesedihan, misalkan begitu. Kalau orang-orangnya sensitif, kamu pasti bisa merasakan. Nah, hati inilah yang terkoneksi pada alam semesta. Hati ini yang terkoneksi pada alam semesta. Dimana kalau hatimu memancarkan energi negatif, kamu akan mendapatkan sesuatu yang negatif. Kalau kamu memancarkan energimu ya, energi itu dari hati pasti yang positif, maka akan ada kejadian positif yang datang kepada kamu. Mutlak, pasti, niscaya orang bilang. Jadi hari ini mungkin hatimu selalu mengatakan uang sulit didapat, kalau punya uang harus diirit-irit. Kemudian kalau bicara tentang keuangan ya, saya tidak punya garis keturunan orang kaya, di mana orang kaya itu makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kalau saya itu harus bekerja keras dulu baru bisa dapat duit. Ini kan asumsi by rasa. Kalau kalimat itu tertanam di dalam hatimu, fix itulah yang kamu yakini. Dan semua yang terjadi adalah sesuai dengan yang kita yakini. Berarti kita meyakini bahwa uang itu sulit didapat. Perhatikan baik-baik. Benar kamu mengalami itu kan? Bahwa kamu itu sulit untuk mendapatkan uang. Perhatikan orang-orang yang sukses. Kalau kamu gak punya teman, dengerin saya. Saya punya banyak teman yang sukses karena basic saya seorang guru. Guru kehidupan ya maksudnya ya. Peserta saya rata-rata orang-orang yang sukses yang sedang punya masalah keuangan. Perhatikan baik-baik. Mereka selalu mengatakan, mereka merevisi kata-katanya dengan uang mudah didapat. Aku bersahabat dengan uang. Kapanpun dimanapun aku melangkah, uang datang padaku. Dengan kata lain, kalimat-kalimat tersebut adalah jalinan yang baik, jalinan hubungan yang baik antara dirinya dengan uang. Berhentilah menganggap bahwa uang itu benda mati. Berhenti menganggap bahwa uang itu tidak ada kehidupannya, tidak ada energinya. Berhenti juga beranggapan bahwa uang itu sumber malapetaka. Kalau bendanya mati, oke. Mati pun jangan kita definisikan karena tidak bergerak. Karena hidup juga belum tentu bergerak begitu. Ini bahasa yang cukup cukup sederhana saya sampaikan. Ya, memang uang itu benda mati. Tapi kenapa benda mati tersebut memiliki daya tarik? Daya minatnya kita muncul terhadap uang tersebut. Entah kenapa begitu saja. Karena bagi saya itu bukan mati, tapi dia memiliki energi. Dimana ketika energi uang itu ada di dalam diri kita, dengan meyakini bahwa uang mudah didapat, maka sebenarnya uang itu akan mudah datang kepada kita. Uang akan mudah datang ke dalam kehidupan kita. Semua pengusaha sukses, semua orang-orang yang punya titel atau yang punya jabatan yang bagus di sebuah perusahaan, mereka memiliki prinsip yang sama seperti apa yang saya katakan tadi. Mereka menganggap bahwa uang mudah didapat dan mereka menjaga vibrasi. Mereka menjaga hati yang senang. Mereka menjaga hati yang selalu bersyukur. Mereka tahu persis kalau energi negatif akan mendatangkan sesuatu yang negatif. Begitu juga sebaliknya, mereka juga sangat paham dan sangat mengerti energi positif akan mendatangkan sesuatu yang positif. Kita bicara yang basic dulu ya. Di video berikutnya saya akan bahas lebih dalam lagi. Kalau kamu nonton tiba-tiba video yang berikutnya tetapi video ini tidak ditonton, maka kamu akan menemukan kendala pemahaman. Saya lanjut sedikit sebelum saya closing. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, perbaiki hatimu,
yakin ataupun tidak yakin terhadap apa yang saya katakan, realitanya itulah sistemnya Allah. Kalau kamu terus mengatakan bahwa saya takut kalah dengan dunia, saya takut diperbudak dunia, itu hanya kalimat yang kamu ucapkan, tapi jauh di dalam hatimu kamu mendefinisikan kalimat tersebut adalah jauhkan saya dari uang, jauhkan saya dari dunia. Sementara menurut saya pribadi, dunia dan akhirat itu bukan sesuatu yang harus kita kotak-kotak, bukan sesuatu yang harus kita pertentangkan. Justru dunia adalah jembatan pertama menuju baik atau buruknya kelak kita di akhirat. Bijaksana dalam berpikir, saudaraku. Jangan ego, karena Anda tidak hidup sendiri. Mungkin Anda punya pasangan, mungkin Anda punya anak. Dengan prinsip yang ada di dalam hatimu, itu juga membuat mereka menjadi lebih susah. Saya hanya mengingatkan, sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah percaya tidak percaya. Saya juga tidak memaksa kamu untuk percaya. Tapi realitanya yang terjadi pada diri kita sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Semoga ini bisa menjadi renungan, difikirkan kembali. Mungkin ini agak sedikit datar pembahasannya, saya akan buat beda nanti di video berikutnya. Ini ilmu sederhana, rumit bagi mereka yang memikirkannya bahwa ilmu ini rumit, tapi mudah bagi mereka yang mengatakan bahwa ini mudah. Tergantung perspektif dan tergantung asumsi di dalam hatimu. Ingat sekali lagi, yang benar-benar terpancar, yang benar-benar disebut doa adalah apa yang ada di dalam hatimu. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.